detik-detik terakhir nafasnya, aku melihat beliau menggerakkan bibirnya dengan 2 kali gerakan. Aku mendekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, umatku, umatku. Rasulullah ketika akan dicabut nyawanya, beliau berkata, ya Khalili Israel, wahai kekasihku Israel, aku belum rela, aku belum puas meninggalkan dunia sebelum Allah berikan jaminan kepada umatku. Sampai situ Jo. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه فإنك مبارك ونعي هذا الحبيب على السماوات والارض ومن فيهن تحب وانظر الجود الالهي على اهل الوجود تزيد وزنة الملائكة. Satu waktu Abu Hurairah pergi ke pasar. Ketika Abu Hurairah pergi ke pasar, Abu Hurairah berkata, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisannya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang berdagang menutup dagangannya, yang punya toko menutup tokonya, yang berdagang berhenti berdagang, yang bekerja berhenti bekerja. Sama-sama mereka pergi ke masjid untuk mengambil, untuk menerima warisan Nabi Muhammad. Ketika mereka sampai ke masjid, mereka berkata, wahai Abu Hurairah, mana katamu sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad? Tetapi kami tidak melihat dibagikan hartanya Nabi, harta benda Nabi, pakaian peninggalan Nabi, atau harta benda milik Nabi Muhammad yang ditinggalkan. Yang ada cuma orang-orang yang menuntut ilmunya Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Abu Hurairah? Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, itulah bagian daripada warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk mengambil warisannya Nabi Muhammad. Maka setelah saya dan kalian, setelah kita mendapatkan warisannya Nabi, adakah warisan yang lebih mahal? Adakah warisan yang lebih berharga? Adakah warisan yang lebih bagus? Adakah warisan yang lebih bermanfaat dunia dan akhirat? Warisan yang menyelamatkanmu dunia akhirat? Warisan yang membuat engkau bahagia dunia akhirat? Adakah yang lebih berharga? Adakah yang lebih bernilai selain daripada warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka beruntung kalian, beruntung kita pada malam hari ini duduk di majelis mendapatkan warisan Nabi Muhammad, yaitu ilmu. Saudara-saudara, duduk di majelis mengambil warisan Nabi, jangan engkau menganggap sepele, jangan engkau menganggap remeh majelis-majelis seperti pada malam hari ini. Saudara-saudara, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Innallah lam yakhluq fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm." Kata Sayyidina Umar bin Khattab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan di bumi sejengkal tanah yang lebih mulia, yang lebih utama selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat menjadi tempat yang mulia. Ini waktu menjadi waktu yang mulia. Hamba-hamba yang duduk pada malam hari ini di tempat ini menjadi hamba-hamba yang mulia. Kenapa? Karena duduknya kita di ini majelis untuk mengambil warisan Nabi, mendapatkan kemuliaan karena memuliakan Nabi Muhammad, mendapatkan keutamaan karena mengutamakan Nabi Muhammad, mendapatkan pujian-pujian dari malaikat
mendapatkan pujian-pujian dari penduduk langit. Kenapa? Karena duduknya kita di sini memuji Nabi Muhammad. Kita menjadi agung di sini karena mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, segala sesuatu apapun yang berhubungan dengan Nabi, segala sesuatu apapun yang berkaitan dengan Nabi, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Saudara-saudara, jangan kalian pikir Nabi Muhammad butuh untuk kalian muliakan. Jangan kalian pikir Nabi Muhammad butuh untuk kalian puji. Jangan kalian pikir Nabi Muhammad butuh dengan sholawat kalian. Tidak, kita yang butuh memuliakan Nabi Muhammad. Kita yang butuh mengagungkan Nabi Muhammad. Kita yang butuh memuji Nabi Muhammad. Kita yang butuh bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalian memuliakan Nabi tidak akan menambahkan kemuliaannya Nabi. Kalian mengagungkan Nabi tidak akan menambahkan keagungan Nabi. Kalian memuji Nabi tidak akan menambahkan terpujinya Nabi Muhammad. Karena kemuliaan Nabi, keagungan Nabi, walaupun lautan jadi tinta, pohon jadi pena, dipakai untuk menggambarkan, melukiskan kemuliaan Nabi Muhammad. Laut jadi tinta, pohon-pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukiskan kemuliaan daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saudara-saudara, kalian duduk di sini menjadi mulia karena memuliakan Nabi Muhammad, menjadi agung karena mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam taro jildal hakira mugabbalan bil thagafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai? Kulit tersebut dicium oleh mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saudara-saudara, kulit nggak ada harganya, kulit nggak ada nilainya. Akan tetapi apabila kulit itu menjadi sampul ayat suci Al-Quran, menyentuhnya, memegangnya harus punya wudhu, harus ditaruh di tempat yang tinggi, harus punya akhlak, punya adab dalam menyentuhnya, dalam membawanya. Andaikan kulit itu menjadi dompet atau menjadi casing HP atau menjadi apapun selain daripada Al-Quran, menyentuhnya nggak harus punya wudhu, mau taruh di tempat sampah juga nggak apa-apa. Akan tetapi karena kulit itu menjadi sampul ayat suci Al-Quran, seketika itu kulit itu menjadi mulia, menyentuhnya harus punya wudhu. Kenapa kulit itu menjadi mulia? Kulit itu menjadi mulia karena bercampur dengan sesuatu yang mulia, yaitu Al-Quran. Nah, saudara-saudara, kita, saya dan kalian, kita adalah kulitnya. Kita kulit, Al-Qurannya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita menjadi mulia karena memuliakan Nabi Muhammad. Kita menjadi agung karena mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, pada malam hari yang mulia ini, saya dan kalian, kita duduk di sini bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Kita duduk di sini berbahagia. Kita duduk di sini bersuka cita dengan maulidnya Nabi, dengan kelahirannya Nabi. Siapa yang memerintahkan kita untuk bergembira, untuk berbahagia, untuk bersuka cita dengan lahirnya Nabi? Yang memerintahkan bukan ustadz, bukan kiai, bukan habaib, bukan ulama, bukan aimatul arba, bukan para aslafun saleh, bukan para salaf, bukan tabi'in tabi'in, bukan para tabi'in, bukan sahabat, bukan Nabi Muhammad, bukan juga malaikat. Tetapi yang memerintahkan kita berbahagia dengan maulidnya Nabi, dengan lahirnya Nabi, yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu." Kata Allah, katakanlah olehmu wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah, dan dengan rahmatnya Allah, maka dengan anugerah dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Apa anugerah Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab-kitab tafsir, para ulama mengatakan, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan, Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, dalam kitab tafsir Ma'alim Tanzil, Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur, Tafsir bil Ma'thur, Al-Imam As-Suyuti, dalam kitab tafsir Madarijut Tanzil, Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil, Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Kabir, Al-Imam Ar-Razi,
dalam tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan diteruskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, dikatakan anugerah Allah, karunia Allah. Ada Islam, ada yang mengatakan iman, ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan ilmu, ada yang mengatakan akal. Sedangkan rahmat Allah sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka kata Allah, dengan adanya iman, Islam, ilmu, Al-Quran, akal sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling agung, rahmat Allah yang paling luas, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, jikalau kalian bertanya, banyak para ustaz-ustaz, kiai-kiai, habib-habib di panggung-panggung dakwah, di panggung-panggung ceramah, mereka berkata segala puji dan syukur kehadirat Allah atas nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, yaitu nikmat Islam. Tapi kalau kalian bertanya kepada saya, apa nikmat Allah yang paling besar, apa nikmat Allah yang paling agung, nikmat Allah yang paling besar bukan iman, bukan Islam, tapi nikmat Allah yang paling besar adalah baginda Nabi besar Muhammad. Sebab kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak akan pernah ada iman, tidak akan pernah ada Islam, tidak akan ada ilmu, tidak akan ada Al-Quran, tidak akan ada itu semua kalau bukan karena diawali dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, anugerah Allah yang paling besar, nikmat Allah yang paling besar, hendaklah kita semua bergembira, berbahagia dan bersyukur kepada Allah. Nah, duduknya kita pada malam hari ini dalam perayaan Maulid ini sebagai bentuk, sebagai bukti kegembiraan kita, kebahagiaan kita dengan lahirnya Nabi Muhammad. Jikalau hari raya Idul Fitri engkau berbahagia, jikalau hari raya Idul Adha engkau berbahagia, maka hari raya yang sesungguhnya bagi kita adalah Maulid Nabi Muhammad, adalah lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Sebab kalau bukan karena maulidnya Nabi, kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada hari-hari besar dalam Islam. Tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada puasa, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam, tidak akan ada peristiwa-peristiwa bersejarah dalam Islam kalau bukan itu semua diawali daripada hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, jangankan kita yang bergembira dengan Nabi, yang dimana kita beriman kepada Nabi Muhammad, nggak usah ngomong kita, jangankan saya, jangankan kalian. Abu Lahab yang mati dalam keadaan kafir. Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Di dalam mimpinya Abu Lahab diazab oleh Allah, Abu Lahab disiksa oleh Allah. Akan tetapi saudara-saudara, setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksanya Abu Lahab. Dari sela-sela jarinya keluar air, sehingga Abu Lahab bisa minum dari air tersebut. Sayyidina Abbas bertanya, wahai Abu Lahab, kenapa Allah ringankan azabmu? Kenapa Allah ringankan siksamu setiap hari Senin? Abu Lahab menjawab, ya, karena ketika Muhammad lahir, aku punya budak bernama Suwaibah. Suwaibah datang membawa kabar kelahiran Muhammad. Suwaibah berkata, wahai Abu Lahab, wahai Abu Lahab, engkau punya keponakan telah lahir, seorang pemuda, seorang pria, seorang bayi laki-laki yang sangat tampan, yang sangat bercahaya wajahnya. Aku senang dengan kabar kelahiran Muhammad yang dibawa oleh Suwaibah. Karena saking aku senangnya, saking aku gembiranya, aku merdekakan Suwaibah, aku merdekakan dia, aku bebaskan dia, karena dia yang datang membawa kabar kelahiran Muhammad. Karena aku berbahagia sesaat dengan lahirnya Muhammad, Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Saudara-saudara, itu Abu Lahab yang mati dalam keadaan kafir, Allah ringankan azab dan siksa setiap hari Senin. Bagaimana dengan kita, umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Nabi, yang cinta kepada Nabi, kalau kita bergembira seumur hidupnya kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kalian, sebagai pedoman kalian, uswah kalian, qudwah kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jangan engkau jauh dari ajaran Nabi, jangan engkau jauh dari syariat Nabi, jangan engkau jauh dari sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, coba kau tanyakan kepada dirimu masing-masing, apa yang telah kau korbankan untuk Nabi Muhammad? Apa yang telah engkau berikan untuk Nabi Muhammad? Apa yang telah engkau perjuangkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihat bagaimana pengorbanan Nabi Muhammad, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad untuk kita semua. Nabi Muhammad, beliau kehujanan, kepanasan, pagi, siang, sore, malam berdakwah. Untuk siapa? Untuk kita sebagai umat, agar iman sampai, agar Islam sampai, agar masjid sampai, agar para ulama sampai. Saudara-saudara, itu berkat pengorbanan Nabi. Beliau sampai pernah 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal perutnya dengan batu. Saudara-saudara, Nabi Muhammad kelaparan bukan untuk keluarganya. Nabi Muhammad kelaparan bukan untuk anak cucunya. Nabi Muhammad kelaparan bukan untuk sahabatnya. Nabi Muhammad kelaparan demi kalian sebagai umatnya. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya man lam yalbisal harir wa lam yanam al firashil bahir, ya man kharaja minad dunya wa lam yashba' batnahu walau bi khubzis sa'ir, ya man lam yanam tulal layali min khafin naris sa'ir. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Beliau berdiri di depan kuburnya Nabi Muhammad. Beliau berkata di depan kuburnya Nabi, beliau berkata, wahai seorang manusia yang tidak pernah memakai pakaian sutra, wahai seorang manusia yang selalu tidur di atas kasur yang kasar, di atas tikar yang kasar, wahai seorang manusia yang wafat, yang meninggal dunia dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun, walaupun sekedar roti yang kering. Nabi Muhammad seumur hidupnya kelaparan, tidak makan. Padahal kalau Nabi Muhammad mau, Allah akan beri dunia beserta isinya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kelaparan demi kalian sebagai umat. Nabi Muhammad pernah pipinya tertusuk tulang, tembus sampai ke sebelah, tertusuk tulang pipi Nabi Muhammad. Pipi suci tersebut tertusuk tulang. Demi siapa? Demi kalian sebagai umatnya. Nabi Muhammad SAW, seorang nabi, seorang manusia yang tidak pernah memikirkan dirinya, tidak pernah memikirkan kerabatnya, keluarganya, tetapi yang dipikirkan adalah kalian umatnya. Dan Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir nafsi harakat syafataihi marratain fa'alqaitu sam'i fasami'tuhu yaqul ummati ummati faqubila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah pada saat detik-detik terakhir nafasnya, aku melihat beliau menggerakkan bibirnya dengan 2 kali gerakan. Aku mendekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, umatku, umatku. Rasulullah ketika akan dicabut nyawanya, beliau berkata, ya Khalil Israel, wahai kekasihku Israel, aku belum rela, aku belum puas meninggalkan dunia sebelum Allah berikan jaminan kepada umatku. Wahai Jibril, tolong mintakan kepada Allah jaminan untuk umatku. Pergilah Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, Allah berkata kepada Jibril, fa'auhallahu ta'ala ila Jibril, ya Jibril, basyirhu innahu awwalu nasin